sampai sekitar 1 sampai 5 hari sih gue tetap masih kayak masih belum Mencari tenang ya. ya Ben. Iya, Gue kayak masih kayak mencari gitu. gue masih Hmm, kayak ini gue harus ngapain di dalam satu ruangan kan gue memang beda rumah sama keluarga ya, gue beda rumah dan gue emang harus dikotakin dalam satu kamar, gue nggak boleh keluar ya. rumah. Pertama gue udah nggak boleh kontak sama orang luar, terus kedua emang gue nggak boleh kontak juga dengan barang lain gitu. Jadi misalnya gue takutnya gue kan di rumah tanpa masker, gue takutnya gue bersin, gue kena meja, gagang pintu segala macam, Ya. itu kan harus didisinfektan semuanya gitu. Jadi eh, pada saat itu ya gue jadi berkecamuk dalam pikiran gue nih, mental sama psikis gue yang benar-benar keganggu karena pertama gue harus jauh sama keluarga, anak, istri gue. Terus kedua, gue harus berpikir gimana caranya gue fight di dalam satu ruangan ini dan gue harus sembuh gitu. Udah lagi, terus gue nggak pernah juga, bukan suatu hal yang ringan buat gue untuk memblow up gue ke media gitu. Iya. Karena memang awalnya kan gue cuma kayak tulis di Instastory kan, di sosmed gitu. Tiba-tiba tapi yang repost teman-teman banyak lah, gue nggak sadar situ ada artis, ada apa, tiba-tiba blung gitu. Terus akhirnya wartawan besok mau langsung branding pertanyaan, terus akhirnya tanya itu kondisinya gimana segala macam. Akhirnya gue mau nggak mau harus kayak ngejalanin dua. Kalau kayak Pak Wali Kota Bogor kan dia punya sikap tuh social media distancing gitu. Udahlah, dia mau sembuh dengan tanpa ada distraction dari kondisi luar. Tapi kalau gue waktu pada saat itu mau nggak mau jadi gue harus balas-balesin dan akhirnya gue harus fight sama dua ini. Pertama badan gue sendiri gue harus sembuh, kedua gue harus balas-balasin. Tapi dengan gue membalas-balas itu akhirnya suatu hal yang positif buat gue gitu. Gue bisa memberikan informasi, sharing informasi, edukasi. Akhirnya masyarakat alhamdulillah sih responnya positif ya gitu, dengan respon positif ke gue, dan akhirnya gue juga bisa naikin imun tubuh juga sih, Bet. Oke. Nah, ini justru aku punya tayangan di mana cara Detri dan juga istri serta anak untuk bertemu ya. Aku punya tayangan ya, ini dia. Mulai kali rasakan Caca. Papa, cepat sembuh ya negatif. Papa sehat. Oke, makasih sayang. Bye-bye. Papa sembuh yang negatif. Oke, Sehat. sayang. Amin. Udah. Bye-bye. Detri, jadi Iya. memang komunikasi dengan keluarga akhirnya melakukan lewat video call aja gitu ya. Iya, benar. Semangat dari anak-anak Jadi- dan istri seperti apa sih Detri buat lo? Kalau menurut gue semangat anak dan istri gue nomor satu ya, karena dengan kondisi gue juga nggak tahu pada saat itu gue harus ngejalaninnya seperti apa. Gue pikir kan gue juga sempat terlintas sih dalam pikiran gue kemarin, apa gue ini umur gue udah sampai sini aja apa gimana gitu, apa jangan-jangan gue meninggal sampai saat ini. Karena kan yang gue lihat di berita adalah corona itu batuk, terus sesak, habis sesak pakai ventilator, habis itu meninggal gitu. Nah, gue nggak tahu di dalam satu ruangan gue tanpa ada siapa-siapa, gue cuma bisa komunikasi sama dokter lewat telepon. Pada saat itu, ya gue nggak bisa tahu tiba-tiba gue mendadak sesak terus tiba-tiba meninggal. Jadi untuk saat itu sih memang gue kondisi di mana ada saat depresi juga gitu loh. Gue harus ngejalaninnya seperti apa. Tapi kalau balik lagi dengan kondisi gue buat, lo tanya mengenai gue sama anak istri gimana, itu support yang luar biasa buat gue pada saat itu. Karena memang yang membuat gue sampai saat ini, gue bisa berdiri sampai saat ini dan gue bisa sehat, mungkin ya gue yakin atas doa dan support mereka gitu, salah satunya. Oke, dan sekarang ini aku punya tayangan di mana momen ketika Detri dinyatakan negatif dan kita punya tayangannya, ini dia.